ya. Ini itu aku perlu minta salah satu siswa atau ketua kelas, ya, ketua kelas untuk pimpin kita dalam kelas kita belajar. Silakan. Siap gerak, sikap pada teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa dengan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Sebelum kita lanjut ke materi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita, ya, terhadap negara kita sendiri. Olehnya itu, mari aku minta untuk semuanya berdiri. Siapa yang biasanya menggunakan HP untuk membantu kegiatan dia sehari-hari? Siapa? Hah? Tahu coba angkat tangan. Tidak semua ya? Ada yang tidak ya? Biasanya kalian gunakan HP itu untuk apa saja? Hah? Buat PR. Buat PR itu
menggunakan apa di situ? Google. Apa lagi? Cici. Ya, di sini Bapak Guru akan memberikan contoh ya. Ini Bapak Guru sedang pegang HP di sini. Di sini Bapak Guru akan mendemonstrasikan salah satu contoh penggunaan HP sehari-hari. Ya. Ada yang tahu Bapak Guru gunakan apa nih? Aplikasi apa nih? Hah? Ya? Menggunakan aplikasi ini kita dapat berkomunikasi dengan aplikasi ini, ya. Seperti ini. Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Ada dia punya balasannya, ada dalam bentuk teks, ada juga dalam bentuk suara. Ada yang pernah menggunakannya? Apa? Biasanya menggunakan apa? Cici. Cici itu dia pakai suara atau tidak? Ada juga yang menggunakan suara. Ya. Ini yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu cara kerja dari Cici menggunakan kecerdasan artifisial seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Ya, karena belum tahu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Dengan tujuan pembelajaran ini adalah satu, kalian atau anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau biasa disingkat dengan AI itu dengan bahasa mereka sendiri secara sederhana. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 contoh pemanfaatan AI yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah anak-anak dapat menciptakan sebuah ide kreatif tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di sekolah atau di rumah. Ini berkaitan dengan PR ya. Oke. Diharapkan untuk kalian itu dapat menguasai tujuan pembelajaran, 3 tujuan pembelajaran ini. Ya. Kemudian kita masuk pada materinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa kemarin? Pertemuan yang lalu. Berpikir apa? Berpikir komputasional. Iya kan? Berpikir komputasional yang dia punya pendekatan ada 4 itu. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Apa tuh kecerdasan artifisial? Secara sederhana, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Dari penjelasannya ini, maka kita dapat memberikan penjelasan sederhana ya. Jadi, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman, ya, dan melakukan tugas tanpa perlu diperintah oleh manusia, ya. Kecerdasan artifisial bekerja dengan cara yang mirip seperti manusia. Jika ingin memahami sesuatu, maka penting sekali untuk mempelajari informasi atau data, berlatih dan kemudian menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk membuat keputusan. Jadi kecerdasan artifisial ini dia punya cara kerja seperti manusia. Jadi dia belajar dulu. Iya toh? Manusia ini kan dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, prosesnya itu belajar. Sama seperti kecerdasan artifisial. Dia memerlukan data untuk dipelajari. Baru kemudian dia akan membuat keputusan, ya, sesuai dengan perintah yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Dari penjelasan ini, apakah ada bayang-bayang atau tidak? Kalian kira-kira contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari seperti apa saja? Tadi ada yang sudah disampaikan itu. Seperti
Seperti apa tadi? Google. Apa lagi? TV. Apa lagi? YouTube. Apa lagi? Ya, TikTok. Ya, itu merupakan contoh sederhana atau contoh kecerdasan artifisial yang kita gunakan sehari-hari. Ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan kecerdasan artifisial? Satu, kecerdasan artifisial belajar dari data, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan itu. Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas. Karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Ya. Semakin banyak data yang dia pelajari, semakin banyak data yang dipelajari oleh kecerdasan artifisial, maka semakin baik kemampuannya. Ya. Contoh sederhananya seperti ini. Cara kerja dari kecerdasan artifisial, contohnya seperti ini. Apabila kita memasukkan foto kucing misalnya, ya, untuk dipelajari oleh kecerdasan artifisial, agar kedepannya tidak terjadi, misalnya kita memasukkan gambar yang lain, misalnya gambar anjing, lalu kecerdasan artifisialnya tidak bisa membedakan antara anjing dan kucing, maka perlu dimasukkan kembali kucing yang jenis yang lain. Jadi semakin banyak foto kucing yang dimasukkan ke dalam data untuk dipelajari oleh kecerdasan artifisial, maka lama kelamaan kecerdasan artifisial dia akan menentukan atau mengambil keputusan terkait dengan foto kucing yang perlu kita perlukan, ya. Jadi dia sudah bisa membedakan bahwa kucing jenis apa yang perlu ditampilkan. Misalnya kita perlu cari kucing Anggora misalnya, nah, maka dia akan menentukan foto tentang kucing Anggora saja, tidak perlu kucing yang lain. Seperti itu ya, itu merupakan contoh sederhana dari cara kerja kecerdasan artifisial. Kemudian contoh yang lain, YouTube. Ya, misalnya YouTube kan sering kalian gunakan, iya toh? Siapa yang biasa nonton YouTube di rumah? Mana coba angkat tangan? Oh, banyak ya. Siapa yang biasa nonton YouTube di HP? Siapa yang biasa gunakan HP untuk kerja tugas? Guru tidak yakin, ya. Turunkan tangan. Mudah-mudahan seperti itu ya, insya Allah ya. Jangan sampai melihat hal-hal yang lain, tidak boleh. Oke, contohnya seperti YouTube. YouTube merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Ya, kalian biasanya di YouTube itu buka mau nonton apa saja di YouTube? Kalian nonton apa di YouTube itu? Doraemon. Mageti. Ya. Oke. Ketika kalian nonton Mageti hari ini, lalu besok lagi nonton. Kalau lusa lagi kalian buka YouTube, maka yang ditampilkan di beranda YouTube itu video tentang Mageti saja. Iya toh? Iya. Itu contoh dari kecerdasan artifisial. Ya, dia merekam aktivitas kalian di YouTube. Jadi kalau kalian suka nonton film videonya apa tadi? Mageti, berarti nanti video-video Mageti saja yang muncul di beranda YouTube. Ya, jadi kalian tinggal lihat saja seperti itu. Jadi dia punya cara kerja sederhananya seperti itu. Lalu contoh yang lain, Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan suatu kalimat karena terus belajar teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Ya, Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan bahasa karena terus belajar teks dari orang di seluruh dunia. Ya, jadi Google Translate itu dia akan mentranslate bahasa semakin sesuai karena seluruh orang di dunia itu menggunakannya. Ya, jadi kalian mau translate bahasa apa saja itu ada di Google Translate karena seluruh orang di belahan dunia manapun di bumi menggunakan Google Translate untuk mentranslate bahasa. Kemudian yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya
bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kecerdasan artifisial juga punya pengalaman, bukan hanya manusia. Ya, kecerdasan artifisial juga punya pengalaman. Jika kecerdasan artifisial awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi sama halnya seperti manusia. Ya. Kemudian contohnya seperti aplikasi peta, ya, seperti Google Maps. Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Kalian gunakan Google Maps untuk apa? Hah? Untuk pergi ke toilet? Hah? Iya tuh, untuk pergi ke toilet juga bisa pakai Google Maps. Mau kemana lagi? Ke pasar. So, kalau tahu kayak misalnya kalian ada di daerah baru, di tempat baru yang belum kalian kunjungi, maka kalian menggunakan Google Maps untuk menuju arah. Seperti itu toh? Nah, itu fungsi dari Google Maps kan seperti itu. Ya. Aplikasi peta seperti Google Maps awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama di Google Maps, ia bisa memperbaiki prediksinya, ya, memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Ya, jadi sekarang dimanapun itu orang sudah jarang memakai penunjuk jalan, ya, atau biasanya disebut apa tuh? Bukan, penunjuk jalan maksudnya orang ini. Biasanya kan orang sewa orang untuk antar orang kemana-mana tuh. Nah, sekarang kebanyakan sudah tidak gitu lagi karena sudah ada ini, sudah ada kecerdasan artifisial yang namanya Google Maps ini. Jadi kalian tinggal klik saja mau kemana tuh, nah, langsung dia punya rute langsung muncul. Tinggal kalian ikuti saja. Ya, itulah sedikit contoh dari kecerdasan artifisial. Oke, itu tadi sedikit contoh dari kecerdasan artifisial. Sebelum masuk ke tugas, Bapak Guru, persilakan kalian berdiri dulu sebentar, kita isi sebentar dulu. Ya, aktivitasnya seperti biasa, sudah biasa kita lakukan ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam hitungan K3. 1, 2, 3. Siapkan satu video terkait dengan kecerdasan artifisial. Bapak Guru sudah terangkan tadi sedikit. Bapak Guru juga mau menampilkan salah satu video sebelum kalian kerja tugas, ya, supaya menambah wawasan kalian. Oke, nanti kalian silakan perhatikan video di depan. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Nah, itu semua pakai yang namanya AI, kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja AI itu? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi tentu aja bukan mikir beneran,
kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali pola. Misalnya gini, kamu kasih ribuan foto kucing ke komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin banyak data yang didapat, semakin pintar juga si AI. Saya percaya ini mirip kayak kamu belajar, makin dia lihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah ada di mana-mana. TikTok yang bisa tahu kamu sudah membuat video apa masih sekolah. Tapi AI juga harus digunakan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Nggak belajar malah rugi sendiri. AI itu cuma alat bantu bukan pengganti otak kita. Kamu udah tahu kan gimana cara kerja AI? Yuk kita belajar bareng dan teknologi dari sekarang. Jangan subscribe biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Oke, ini yang guru ada pegang KPD itu kalian kerjakan. Itu yang di belakang itu. Ya, kalian perhatikan di depan dulu, kerja. Di sini ada lembar kerja. Lembar kerja yang pertama yaitu kalian di sini disuruh menarik garis pasangan ya. Jadi misalnya itu ada gambar apa yang pertama di atas itu? YouTube. Ya, gambar YouTube itu. Nah, garis pasangannya itu kegunaannya untuk apa? YouTube itu kegunaannya untuk apa? Ada empat di situ. Nanti kalian garis, pasangkan dia di situ. Lalu di bawahnya ada gambar apa lagi itu? Google Map. Ya, Google Map itu kegunaannya untuk apa? Cari di situ. Iya, nanti lihat di situ ada itu dari empat itu kan ada salah satunya itu. Tinggal kalian tarik, pasangkan. Seperti itu. Yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian. Yang keempat itu apa? Instagram. Ya, itu kegunaannya untuk apa di situ? Ya, itu ya, tinggal kalian pasangkan saja. Nah, itu merupakan lembar kerja yang pertama. Lembar kerja yang kedua, kalian disuruh kalian berimajinasi ya, atau menghayal. Bahasa kerennya itu menghayal. Ya, tahu menghayal atau tidak? Ya. Lalu kalian membuat robot. Jadi dalam bayangan kalian robot itu bukan dalam artian bentuk manusia saja, ya. Robot itu kan bentuknya bermacam-macam, bisa bentuknya seperti manusia, bisa seperti mesin, ya. Traktor itu juga bisa disebut sebagai robot, ya toh? Karena dia diperintah oleh manusia, ya toh, digerakkan oleh manusia. Kalian disuruh membuat robot pintar atau robot AI untuk membantumu. Gambarlah robotmu di dalam kotak dan jelaskan kehebatannya. Jadi gambar kalian punya bentuk robot di dalam kotak ini. Baru kasih dia punya penjelasannya di bawah. Misalnya, nama robotmu kalian kasih nama apa? Lalu robot itu dia membantu kalian bikin apa? Misalnya, ada contoh di situ tuh. Misalnya, robot ini bantu saya untuk membersihkan kamar mandi. Misalnya seperti itu kan? Atau apa lagi? Mengerjakan PR dan lain sebagainya. Itu tugas dari robot yang kalian ciptakan itu.
Lalu yang ketiga, cara kerja robotku yang pintar adalah, misalnya robot ini dia punya cara kerja yang pintar itu seperti apa? Misalnya, ini contoh nih, dia punya kamera, ya, yang bisa melihat mainan yang berantakan, lalu dia dengan sendirinya otomatis dia membersihkan, merapikan kembali. Bisa seperti itu? Bisa. Bisa ada dalam bayangan? Bisa. Ya, oke. Kalau bisa, silakan dikerjakan waktu kerja kalian 10 menit. Hah? Iya. Iya. Terserah, kalian bebas berimajinasi, ya. Siapa yang punya pena 2? Kasih punya teman lu. Ada yang punya pena 2? Soalnya teman ini pena tinta macet. Richard, ada pena lagi di sini. Ada yang sudah selesai? Oke. Ada salah satu temanya sudah selesai. Ali, bisakah berdiri dan kami menyampaikan hasil kerja di depan? Silakan.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Ali. Nah, dari Fungsi kegunaannya itu adalah merekomendasikan video yang kamu suka. ada yang sama atau tidak? Hah? Oke, kedua. Dua, Google Maps. Fungsi Google Maps menunjukkan jalan tercepat di suatu tempat. Tiga, Google Assistant. Penggunaan Google Assistant untuk menjawab pertanyaan yang kamu ucapkan. 4, Instagram. Fungsi kegunaan Instagram untuk menambahkan filter lucu di sekitar wajahmu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ali. Ini yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, di sini Ali menciptakan salah satu robot untuk membantu dia. Oke, silakan sampaikan. Tampilkan gambar. Ini adalah gambar dari robot Ali. Ali sampaikan. Oke, nama robotnya apa Ali? Apa? Anjing penjaga. Anjing penjaga. Oke. Robotku bisa membantu untuk bisa mencari barangku yang hilang. Lalu yang berikut. Cara kerja robotku yang pintar adalah dia punya kamera dan bisa menjaga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ali. Ada lagi yang lain? Nah, tepuk tangan dulu untuk Aina. Oke, silakan. Tangan dulu untuk Aina. Kegiatan 2, ciptakan robot AI-mu. Sekarang Tunjukkan gambar ini. Ini merupakan gambar robot dari Aina. bayangkan kamu bisa membuat robot pintar AI untuk membantumu. Gambarkan robotmu di dalam kotak dan jelaskan kegiatannya. Gambar robot AI-ku. Jelaskan tentang robotmu. Nama robotku adalah Lin. Robotku bisa membantuku untuk mengerjakan PR. 3 cara kerja robotku yang pintar adalah dia punya kamera untuk melihat keinginan yang dirasakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aina. Ada lagi yang mau di depan? Silakan. Eca. Semangat Eca. Ya, berikan tepuk tangan untuk Eca dulu. Ya, silakan. Downloadkan video yang kamu suka. Google Maps. Jalan setiap pagi. Suatu tempat. Menjawab pertanyaan yang kamu ucapkan. Instagram. Menjaga lucu di sekitar wajahmu. Ya, berikan aplaus dulu untuk Eca LKPD. Kita masuk ke LKPD kedua. Ini merupakan gambar robot dari Eca. Ya, Eca punya gambarnya seperti ini ya. Robot Davis ya.
Oke, berikan tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak Guru anggap kalian semua sudah bisa mengerjakan tugas, ya. Tadi Bapak Guru sudah berjalan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, melihat-lihat. Semua sudah bisa mengerjakan dengan baik. Dan 3 orang tadi yang tampil di depan itu sudah bisa mewakili kalian, ya. Oke, dan Bapak Guru anggap kalian sudah, insya Allah sudah bisa memahami, ya, cara kerja dari kecerdasan artifisial. Oke, kita masuk pada kesimpulan pembelajaran. Kita sudah masuk pada bagian terakhir dari proses pembelajaran kita hari ini. Ya, kita masuk pada kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini? Dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya, YouTube, TikTok, Google Map, Google Translate, apa lagi? Google Assistant, apa lagi? Yang tadi kalian sudah kerja banyak-banyak. Ya, dan masih banyak lagi. Itu merupakan contoh dari kecerdasan artifisial. Lalu kecerdasan artifisial itu apa? Hah? Apa? Ya, secara sederhana kecerdasan artifisial adalah satu orang saja bilang nggak? Jangan main borong begini boleh. Apa Aisyah? Secara sederhana, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu dibentuk oleh manusia ya. langsung. Oke, tepuk tangan dulu. Secara sederhana, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar, ya, dari pengalaman dan diperintah oleh manusia, ya. Intinya seperti itu, ya. Lalu kemudian kira-kira hal menarik apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Hal menarik apa? Kalian bisa mengetahui apa saja? Fungsi aplikasi. Apa? Fungsi dari penggunaan aplikasi atau AI itu. Lalu apa lagi? Kalian dapat mengetahui apa? Ya, cara kerja robot itu seperti apa? Iya toh? Lalu kalian dapat menggambar robot sesuai dengan imajinasi kalian dan masih banyak lagi, ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik, ya? Menyenangkan atau tidak? Bagus. Oke. Demikian materi pelajaran terkait dengan kecerdasan artifisial yang Bapak Guru berikan hari ini, ya. Misalnya di pertemuan berikut kita akan melanjutkan materi berikutnya. Seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak Guru minta salah satu orang untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan, Kilo.